Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil mannan bil fadli wal ihsan alladzi qaddara al-islam ala sa'iril adyan wa ma'a bi rasulihi ibadat al-awtan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa wa khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Ramadan, jamaah tarawih Masjid Al-Kautsar Jembatan Utara rahimahullah. Subhanallah walhamdulillah, karena besar syukur kita kepada Allah. Oleh Allah kita kembali diberikan kesempatan menikmati Ramadan, yang diantaranya adalah mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadi bekal utama kita ketika kita berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Ramadan ini akan jadi satu di antara jembatan utama kita untuk menikmati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Pengen masuk surga? Ibu pengen masuk surga semua? Pengen aja atau pengen banget? Kalau pengen banget, kita doain cepat-cepat masuk surga. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, DKM mengamanahkan kepada kami untuk menyampaikan satu tema tausiah Ramadan, bulan rahmat dan maghfirah. Tapi tadi sebelum saya tiba disampaikan Ustaz maksimal waktunya 20 menit. Kalau 20 menit berarti temanya dipotong setengah aja. Ramadan, bulan rahmat. Kita sering mendengar yang dikatakan sebagai sabda Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa syahrul Ramadan huwa syahrul awwalul rahmah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sepertiga awalnya penuh curahan rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Dan sepertiga yang pertengahan itu penuh dengan ampunan Allah. Wa akhiruhu itqum minan nar. Dan sepertiga yang terakhir itu adalah kesempatan untuk terbebas dari api neraka. Senang nggak Pak dengar hadis ini? Tapi saya ternyata hadisnya dhaif. Jadi Ustaz itu kalau nyebutin hadis dhaif harus hati-hati, karena takutnya setelah dibilangin hadisnya dhaif, para jamaah pada ngelemparin bunga. Tapi bunga sekalian sama potnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, walaupun hadis tadi dhaif, tapi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita hayati hadis-hadis yang sahih dan hasan, ternyata banyak yang lebih kuat yang menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan curahan rahmat yang sangat agung dan mulia. Jadi ketika kita oleh Allah kembali diberikan nikmat Ramadan, di antara yang harus kita kejar adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa rahmat Allah itu penting? Kenapa rahmat Allah itu penting? Yang pertama adalah karena rahmat Allah itu akan memudahkan semua urusan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Makanya Pak, kalau kita ketemu sesama muslim, kita diunturkan dalam Islam mengucapkan apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita doakan keselamatan, yang
kedua, kita mohonkan rahmat pada Allah agar semua urusannya di dunia itu Allah gampangkan. Jadi gak benar kalau orang itu mengira rahmat Allah itu untuk kepentingan akhirat saja. Rahmat Allah itu untuk kepentingan di dunia. Ibu kalau punya urusan, ibu kalau ingin disayang bapak, yang ibu butuhkan itu rahmat Allah. Karena rahmat Allah lah yang menggerakkan hati bapak untuk selalu ingat, untuk selalu sayang sama. Pengen gabung dimanapun bapak pergi, yang terbayar adalah istri yang ini. Kalau ibu pengen ini, maka yang harus ibu kejar itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa? Kalau kita masuk ke masjid, kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Jadi kita masuk ke masjid ini Pak, yang kita minta itu bukan sholat yang khusyuk. Kalau kita masuk ke masjid ini, yang ibu minta bukan agar diterima ibadahnya, tapi yang Rasulullah ajarkan, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakan untuk hamba pintu-pintu rahmatnya. Pak, ini luar biasanya Islam. Tadi Bapak masuk ke Masjid Al-Kautsar, masuknya dari berapa pintu? Masuknya dari berapa pintu? Ibu tadi masuk dari satu pintu, tapi ya dengan satu doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmati, yang Allah bukakan tidak hanya satu pintu rahmat, tapi semua pintu rahmat Allah bukakan untuk mudahnya urusan kita. Makanya rahmat Allah itu penting. Yang kedua, kenapa rahmat Allah itu penting? Dalam hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Rasulullah itu pernah bersabda, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Enggak ada seseorang pun di antara kalian yang bisa masuk surga kalau hanya ngandelin ibadah dan amal kebaikannya saja. Ibu itu nggak bisa masuk surga kalau hanya ngandelin sholat ibu. Bapak itu nggak bisa masuk surga kalau hanya ngandelin sedekah sama puasa bapak. Pak, kalau lagi sholat zuhur di kantor, lagi sholat Jumat di kantor, imam khotibnya materinya bagus, khutbahnya semangat, tapi khutbahnya lebih dari 25 menit, yang diingat Allah atau makan siang. Kita ini sholat kita lebih banyak khusyuknya apa lainnya. Sholat kita dari mulai takbir sampai salam lebih banyak ingat ke Allahnya atau lebih banyak ingat ke yang selain Allah. Gimana mau masuk surga hanya mau ngandelin sholat? Ibu ketika sholat zuhur di rumah, rakaat ketiga, kemudian keingetan kompor belum dimatiin, di rakaat keempat, rakaat terakhir yang merupakan maraton untuk mencapai finish terbaik. Ketika ingat kompor belum dimatiin, ingat Allah atau ingat kompor? Ingat Allah atau gorengan yang gosong? Gimana mau masuk surga dengan ngandelin sholat? Bapak-bapak ketika jamaah sholat subuh dari hari Senin sampai ketika hari Jumat pagi sholat subuh di Masjid Al-Kautsar, imamnya dengan khusyuk, ustaz kita dengan suara yang merdu baca surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, sunahnya gitu ya Ustaz ya. Kalau subuh hari Jumat, kalau imamnya baca surat Al-Waqi'ah, ingat Allah atau ingat LRT?
Ingatnya ingat Allah atau ingat telat ke kantor. Gimana kita itu bisa masuk surga hanya dengan ngandelin sholat, hanya dengan ngandelin ibadah sendiri? Maka para sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, kalau tidak ada orang yang bisa masuk surga hanya dengan ngandelin ibadahnya, hanya dengan ngandelin amal solehnya, apakah Anda juga termasuk ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, wala ana. Saya juga nggak bisa masuk surga kalau hanya ngandelin ibadah saya. Rasulullah, beliau bersabda, saya nggak bisa masuk surga kalau hanya ngandelin ibadah saya. Padahal Pak Rasulullah dalam hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta sejumlah imam hadis yang lain. Kalau Rasulullah itu sholat subuh, para sahabat itu yang dilirik itu kaki Rasulullah SAW. Dan para sahabat cerita, Rasulullah itu kalau sholat subuh kakinya bengkak. Rasulullah kalau sholat subuh kakinya selalu bengkak, kelamaan berdiri sholat malam. Kalau ibu-ibu sholat subuh, kalau melirik ke yang berdiri di sebelah, ibu-ibu yang lain yang bengkak kakinya atau matanya. Kalau jamaah masjid Al-Kausar sholat subuh, habis sholat malam, jangan-jangan nggak pernah sholat malam. Yang bengkak kakinya atau kelopak matanya. Maka Rasulullah itu yang sholat malamnya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Abbas bercerita, "Bitu indah kholati Maimunah." Aku paling suka nginep di rumah tanteku Maimunah kalau Rasulullah lagi giliran nginep di situ. Li'amduro kaifa yusolli, karena aku menikmati gimana Rasulullah sholat malam. Kemudian Pak Abdullah bin Abbas cerita, kalau Rasulullah sholat malam, aku hidup di belakang Rasulullah. Rakaat pertama yang dibaca setelah waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, Al-Baqarah. Kira-kira Ustaz kalau di Al-Kausar, kalau sholat tarawih rakaat pertama bacanya Al-Baqarah, jamaahnya besok masih datang apa nyari masjid lain, Pak? Yang dibaca Quran pertama Al-Baqarah. Abdullah bin Abbas masih ikut. Begitu nyampe ke ayat 286, ayat terakhir Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Kata Abdullah bin Abbas, alhamdulillah bentar lagi ruku. Ternyata Al-Baqarah selesai, nyambung ke Ali Imran. Ali Imran 200 ayat. Kata Abdullah bin Abbas, alhamdulillah bentar lagi pasti ruku nih. Nyambung ke An-Nisa 176 ayat. Itu pun sabda Rasulullah, aku juga gak bisa masuk surga kalau hanya ngandelin sholat dan ibadah. Apa sabda Rasulullah? Illa ayyatalammadani Allah birahmatin minhu, kecuali kalau Allah mewafatkan aku dengan curahan rahmatnya. Jadi kita ini Pak husnul khotimah kalau kita mendapat rahmat Allah. Kita ini nggak bisa husnul khotimah ngucapin la ilaha illallah kalau nggak mendapat rahmat Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berapa menit lagi waktu saya? Masih lama, Maka di bulan Ramadan ini ada 5 hal yang bisa kita kerjakan untuk mengumpuli, untuk sebanyak-banyaknya meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika di surat Al-Baqarah ayat 186,
billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Maka di surat Al-Baqarah ayat 200, maka di surat Al-A'raf ayat 156 Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu akan bisa menyelimuti semua urusan kalian. Kalian punya urusan apa aja, aku bisa kasih rahmatku pada kalian. Yang gak mungkin bagi manusia itu enteng menurut Allah kalau Allah memberikan rahmatnya. Tapi apa firman Allah di surat Al-A'raf ayat 156 ini? Fasa'atubuha lilladzina yattaqun, dan rahmatku itu paling banyak aku berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita puasanya benar, nyampe ke la'allakum tattaqun, nyampe ke tujuan puasa ini, apa firman Allah di surat Al-A'raf ayat 156, rahmat Allah itu paling banyak. Fasa'atubuha lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, di bulan Ramadan ini yang beda sama bulan yang lain, kita ngapain Pak? Kita ngapain Pak? Yang kita kerjain di bulan yang lain, tapi kita kerjain di bulan Ramadan. Puasa, apalagi Bu? Sholat tarawih, memperbanyak sholat. Apalagi biasanya orang Indonesia bayar zakat. Apalagi biasanya menjaga lisan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat 56, wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat, banyakinlah sholat, wa atuz zakat, dan bayarlah zakat, perbanyaklah zakat, wa atiiur rasul, dan taatilah terhadap Rasul. Ibu, kalau di luar Ramadan, kalau lagi kumpul sama tetangga, itu paling asik ngapain? Gosip, ngerugiin tetangga yang lain. Tapi di bulan Ramadan, biasanya kalau ada yang gosip, Pak, kalau ada yang gosip, yang satunya bilang, astagfirullah, Ramadan kok gosip. Maka habis itu dia komentar, dia sebenarnya juga yang ibu katakan, dia emang gitu orangnya. Habis astagfirullah ikutan gosip gitu. Maka apa firman Allah? La'allakum turhamun. Ternyata memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah, menjaga lisan, menjaga sikap, itu juga jalan dapat curahan rahmat Allah. Di bulan Ramadan yang sering kita kerjakan, yang kita kerjakan di bulan yang lain, apalagi Pak? Apalagi yang sering kita kerjakan di bulan Ramadan, kalau udah masuk Ramadan, pengen banget kerjain. Padahal biasanya jarang-jarang baca Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di surat Yunus ayat 57, ketika Allah menggambarkan keistimewaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, telah datang nasihat, petunjuk dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi semua masalah yang menghimpit hati kalian, wa huda, dan petunjuk, lanjutannya apa? Wa rahmah lil mu'minin. Ternyata banyak baca Al-Quran itu jadi jalan utama Allah memberikan banyak rahmat kepada kita. Nanti ibu-ibu nanya, Ustaz, pengen dapat banyak rahmat tapi lagi haid, lagi nggak bisa baca Quran, lagi nyetir, Pak ya, lagi nyetir nggak bisa baca Quran, gimana cara dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Di surat Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'an
dan jika dibacakan Al-Quran. Apa lanjutannya? Bapak-bapak yang tiap pekan sholat Jumat pasti dibaca ayat ini. Wa idza quri'a al-Qur'an, dan jika dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ibu di bulan Ramadan lagi haid, yang bisa baca Quran, putar episode. Bapak lagi nyetir, yang bisa baca Quran, putar HP, dengerin Al-Quran. Maka Allah berfirman, astami'u lahu, dengarkanlah bacaan Al-Quran itu, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian dicurahi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mulai malam ini dipraktekin. Nanti malam masak sahur, dengerin lagu apa dengerin Quran. Besok masak buka puasa sambil nonton sinetron apa dengerin Quran. Apa firman Allah? Kalau kita banyak mendengar bacaan Al-Quran, apalagi membacanya, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan 5 hal ini yang Allah hadiahkan di bulan Ramadan, semangat meraih ketakwaan, semangat memperbanyak sholat, semangat memperbanyak sedekah, semangat menjaga lisan dan sikap, semangat membaca Al-Quran. Kalaupun tidak memungkinkan membaca, memperbanyak mendengar bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan 5 jalan ini akan jadi jalan Allah mencurahkan rahmat untuk kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan rahmat Allah itu, Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan insya Allah. Kita mohon ke Allah, salah satu Ramadan yang akan kita banggakan ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.